Perkenalkan, nama saya Rivaldi Alfiansyah, kelas 93. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang media sosial. Yang pertama, pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua, sejarah media sosial. Bagaimanakah sejarahnya media sosial? Pada tahun 1978, awal dari penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995, kelahiran dari situs GeoCities. Situs ini melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja. Dan kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website lain. Tahun 1997 muncul situs jejaring sosial pertama, yaitu http://sigdegree.com. Walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs classmate.com yang juga merupakan situs jejaring sosial. Namun, sigdegree.com dianggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial dibanding classmate.com. Tahun 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan penggunaan untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri, sehingga penggunaan dari Blogger ini bisa membuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah, sehingga bisa dikatakan Blogger ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah media sosial. Pada tahun 2022 berdirinya Friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal. Tahun 2003 berdirinya LinkedIn, tak hanya berguna untuk bersosial. LinkedIn juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah media sosial semakin berkembang. Tahun 2003 berdirinya MySpace. MySpace menawarkan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga MySpace dikatakan situs jejaring sosial yang user friendly. Tahun 2004 lahirnya Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini. Merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak. Tahun 2006 lahirnya Twitter, situs jejaring sosial yang berada dengan yang lainnya, karena penggunaan dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama tweet ini yang hanya dibatasi 140 karakter. Tahun 2007 lahirnya Whisper, situs jejaring sosial pertama sekali diluncurkannya bertepatan dengan peringatan Hari Bumi 22 April 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia, termasuk pergerakan lingkungan, baik dilakukan individu maupun kelompok. Tahun 2011 lahirnya Google. Google meluncurkan situs jejaring sosial yang bernama Google. Namun pada awal peluncuran, Google hanya sebatas pada orang yang telah di-invite oleh Google. Setelah itu,
Google diluncurkan secara umum. Yang ketiga, fungsi dan peran media sosial. Media sosial memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam aktivitas sehari-hari, tentunya semua orang menggunakan media sosial sebagai media mencari informasi, menambah wawasan, memudahkan seseorang untuk berkomunikasi, dan masih banyak hal lainnya, seperti berperan dalam suatu perubahan sosial. 4. Kelebihan media sosial dibandingkan media konvensional. Kelebihannya diantaranya: 1. Kesederhanaan. Dalam sebuah produksi media sosial konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul, sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk dasar TI pun dapat mengaksesnya. Yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet. 2. Jangkauan global. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten Anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna. 3. Membangun hubungan. Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapat sebuah feedback langsung, ide pengujian, dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Yang kelima, dampak positif dan negatif media sosial. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhnya orang-orang yang sudah dekat, dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Yang keenam, cara mencegah dampak negatif media sosial. Fokus pada orang di sekelilingmu. Matikan notifikasinya, hapus akun yang tak digunakan. Perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Bersihkan daftar friends and follow. Cari kegiatan lain. Gunakan secara bijak. Selalu batasi penggunaannya. Itulah pembahasan dari saya tentang media sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih.